Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami, yaitu desain dan implementasi filter FIR menggunakan metode window. Next. Untuk anggota kami, yaitu yang pertama ada Andreas Fadilah, yang kedua ada Dwi Andika, yang ketiga ada Bintang Ramadan, dan yang terakhir ada saya sendiri, Dika Satria. Untuk bab satu pendahuluan, yaitu latar belakangnya, di era digital ini, sinyal audio sering mengalami gangguan noise yang bisa menurunkan kualitas suara, terutama suara vokal. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukanlah metode penyaringan digital yang efektif. Nah, salah satu solusinya yang umum digunakan adalah filter FIR berbasis metode window, yang mana filter ini mampu mempertahankan bentuk sinyal dan mengurangi noise tanpa distorsi. Untuk penelitian kami berfokus pada perancangan low pass filter atau LPF berbasis window hemming untuk mereduksi noise frekuensi tinggi pada sinyal audio menggunakan MATLAB. Next. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana merancang filter FIR jenis low pass menggunakan metode window hemming untuk mereduksi noise dalam sinyal audio. Yang kedua, seberapa efektif sinyal FIR tersebut dalam menghilangkan noise dan mempertahankan kualitas sinyal vokal. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama, merancang dan mengimplementasikan filter digital FIR low pass menggunakan metode window. Yang kedua, menguji kinerja filter terhadap sinyal audio campuran vokal dan noise. Yang ketiga, menganalisis hasil filtering berdasarkan domain waktu dan frekuensi. Untuk manfaat proyek ini yaitu memberikan pemahaman praktis tentang perancangan filter digital FIR menggunakan metode window. Yang kedua nyata berupa noise reduction pada sinyal audio. Yang ketiga menjadi dasar bagi pengembangan lebih lanjut pada aplikasi komunikasi, rekaman suara, dan sistem audio digital lainnya. Next. Untuk bab 2 tinjauan pusaka diserahkan kepada rekan saya. Oh, untuk bab 2 tinjauan pustaka di sini ada 6 subbab, yaitu ada desain filter, jenis filter, parameter filter, order filter, digital filter, dan desain filter FIR dengan metode window. Pada desain filter di sini kita membahas apa itu filter. Jadi filter itu merupakan rangkaian elektronik yang dirancang untuk menyaring frekuensi dengan cara melewatkan atau memperkuat frekuensi yang dibutuhkan dan meredam frekuensi yang tidak diinginkan. Filter itu dapat digambarkan dalam domain waktu dan domain frekuensi. Lalu pada subbab kedua yaitu jenis-jenis filter. Di sini kita membahas filter dibagi menjadi beberapa yaitu berdasarkan komponen. Itu ada filter pasif dan filter aktif. Lalu ada berdasarkan respon frekuensinya seperti LPF yaitu low pass filter, high pass filter, band pass filter, dan band stop filter. Lalu ada berdasarkan desainnya yaitu Butterworth filter, Bissell filter, Ebishev filter, dan elliptic filter. Lalu ada pada subbab parameter filter itu ada pass band, stop band, transition band, frekuensi cut off, lalu ada stop band attenuation, pass band ripple, dan frekuensi stop band edge. Lalu pada digital filter kita membahas filter digital, yaitu filter ini bekerja pada sinyal input digital untuk menghasilkan sinyal output digital dengan tujuan mencapai sasaran penyaringan tertentu. Secara umum, dalam filter digital dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama, yaitu FIR, Finite Impulse Response, dan IIR, Infinite Impulse Response. Lalu, pada subbab desain filter FIR dengan metode window, di sini kita menjelaskan cara-caranya.
Yang pertama itu ada definisi respon frekuensi ideal, lalu yang kedua itu menggunakan transformasi ke domain waktu, lalu cara ketiga itu kita pemotongan durasi dengan fungsi window, lalu yang keempat itu pemilihan jenis window, dan yang kelima itu sampling respon impulse, dan yang keenam pergeseran ke indeks positif. Next. Nah, untuk bab 3 selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah bab 3. Uh, Selanjutnya adalah bab 3, yaitu yang pertama sini ada metode penelitian. Nah, penelitian ini nantinya itu menggunakan pendekatan eksperimental, yang dimana nanti dengan fokus perancangan dan implementasi filter digital low pass menggunakan metode windowing, khususnya itu window Hamming. Nah, tahap awal dimulai dari analisis spesifikasi filter, lalu dilanjutkan pada proses perancangan dengan menggunakan metode windowing, dan yang terakhir adalah simulasi filter yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi MATLAB untuk mengetahui kesesuaian filter dengan spesifikasi yang diinginkan. Next. Selanjutnya di sini ada penjelasan mengenai spesifikasi sinyal masukan. Pada penelitian ini, sinyal masukan yang digunakan itu merupakan sinyal audio yang di dalamnya itu berupa gabungan antara vokal dan noise yang disimpan dalam file berformat WAV. Nah, dengan menggunakan aplikasi MATLAB, kita dapat mengetahui spektrum dari sinyal masukan tersebut. Nah, berdasarkan gambar yang di sebelah kiri, di sini ada spektrum frekuensi dari sinyal masukannya. Nah, terlihat bahwa sinyal masukan ini memiliki dua gabungan, yaitu antara vokal dan noise. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa noise-nya itu berada pada rentang frekuensi sekitar 5 kHz sampai dengan 18 kHz untuk noise-nya. Nah, sedangkan untuk vokalnya itu berada di rentang 0 sampai dengan sekitar 5 kHz. Nah, berdasarkan dari hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa noise-nya berada pada frekuensi tinggi. Nah, untuk plot sinyal audio dalam domain waktunya, ini bisa dilihat di sini bahwa uh, terdapat beberapa terdapat beberapa sinyal yang memiliki amplitudo tinggi, di mana itu merupakan sinyal audionya. Nah, sedangkan untuk yang memiliki amplitudo konstan itu dapat dikategorikan sebagai noise dari sinyal audio tersebut. Nah, selanjutnya spesifikasi filter yang akan dirancang. Spesifikasi filter yang akan dirancang. Nah, berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya, post dulu udah crop itu masukin spesifikasinya. Ya, ada. Kepotong. Kepotong. Kok bisa kepotong? Gak tahu. Itu kemana ya? Full screen kan. Bagian selanjutnya adalah spesifikasi filter yang akan dirancang. Nah, berdasarkan hasil pengamatan pada sinyal masukan sebelumnya, nah kita di sini dapat merancang sebuah filter low pass untuk meredam noise pada frekuensi sekitar 5 kHz dan mempertahankan komponen suara vokalnya tanpa atenuasi yang berlebihan. Nah, di sini ada pun spesifikasi yang diinginkan pada filter yang akan dirancang. Nah, tipe filternya itu adalah LPF atau low pass filter. Nah, frekuensi sampling yang digunakan itu sekitar 48 kHz dan frekuensi cut off itu 4 kHz dan transition band-nya itu kita buat seminimal mungkin yaitu 500 Hz dan stop band attenuation-nya itu sekitar lebih dari 25 desibel dan phase band ripple-nya itu sekitar 0,1 desibel. Selanjutnya adalah proses perancangan filter dengan metode window. Nah, pada step pertama di sini adalah menentukan persamaan HDN. Nah, karena filter yang akan dirancang itu merupakan low pass filter, maka berdasarkan tabel untuk beberapa filter itu nanti persamaan dari respon impuls ideal atau HDN-nya itu yang kita gunakan adalah sebagai berikut, yaitu HD0 sama dengan 2 kali frekuensi cut off. Nah, untuk N sama dengan 0. Nah, sedangkan untuk HD N itu sama dengan 2 kali FC dikali sin N omega C dibagi dengan N kali omega C. Untuk N
selain nol. Nah, dengan mengetahui bahwa W itu omega itu sama dengan 2 pi Fc, di mana nilai dari Fc yang digunakan adalah nilai yang berada di tengah-tengah dari transition band yang akan dirancang. Nah, di sini kita namainnya sebagai Fc aksen. Nah, Fc aksen ini merupakan nilai tengah-tengah dari transition band dengan frekuensi cut off-nya itu 4 kHz dan lebar transition band-nya itu 500 Hz. Maka Fc aksen atau nilai tengah-tengah tadi itu adalah sekitar 4.250 Hz yang bisa dilihat pada visualisasi gambar ini. Nah, sehingga berdasarkan dari hal tersebut kita dapat mengetahui frekuensi cut off yang akan digunakan untuk mencari nilai omega, yaitu Fc aksen dibagi dengan Fs atau frekuensi samplingnya sama dengan 4.250 Hz dibagi dengan 48.000 Hz, yaitu sehingga untuk frekuensi cut off-nya itu sekitar 0,0885. Setelah menentukan persamaan HDN tadi, kita selanjutnya adalah menentukan persamaan untuk WN-nya. Nah, menentukan persamaan WN ini dapat menggunakan table window untuk beberapa jenis window yang dapat digunakan. Nah, berdasarkan table tersebut dan spesifikasi filter yang akan dirancang atau spesifikasi yang kita inginkan itu, yaitu stop band attenuation-nya itu di atas 25 desibel dan passband ripple-nya itu di bawah 0,1 desibel. Nah, sehingga berdasarkan spesifikasi yang diinginkan tersebut dapat disimpulkan bahwa filter yang akan dirancang itu dapat menggunakan jenis window Hamming, yang dimana di sini kita juga mempertimbangkan spesifikasi dan passband ripple serta transition band antara beberapa pilihan window. Nah, kesimpulannya untuk spesifikasi yang sesuai adalah menggunakan jenis window Hamming. Nah, maka untuk persamaan WN-nya itu sama dengan 0,4 ditambah 0,46 cos 2 PN dibagi N plus 1. Nah, selanjutnya adalah kita menentukan order filter atau N besar. Nah, menentukan order dari filter itu sesuai dengan spesifikasi yang akan dirancang. Karena spesifikasi transition band-nya itu tadi 500 Hz, maka transition band ternormalisasinya itu dapat kita hitung, yaitu transition band dibagi dengan frekuensi samplingnya. Itu adalah 0,0104 untuk transition band ternormalisasi. Nah, berdasarkan nilai tersebut, kita eh, menentukan filternya sesuai dengan jenis window yang dipakai, yaitu window Hamming. Nah, berdasarkan window Hamming kita dapat menentukan order filter dengan persamaan transition band yang ternormalisasi sama dengan 3,3 dibagi dengan N plus 1. Nah, kita masukkan nilai transition band ternormalisasinya tadi sehingga didapatkan bahwa N-nya itu atau order dari filternya itu sekitar 316. Untuk filter yang akan dirancang ordernya harus 316 agar memenuhi spesifikasinya. Oke, selanjutnya itu adalah menghitung HN. Karena kita sudah mengetahui untuk persamaan HD dan WN-nya, kita dapat menghitung HN yang merupakan HN sama dengan HDN dikalikan WN. Nah, dikalikan dengan WN, nah kita di sini nanti akan menghitung HN untuk N sama dengan 0 sampai dengan 158. Nah, karena respon impuls ini bersifat pencerminan, jadi kita hanya perlu menghitung setengah sisi, yaitu sisi positifnya saja, yaitu untuk N sama dengan 0 sampai dengan 158. Nah, setelah kita hitung untuk N sama dengan 0 sampai 158, kita dapat juga menentukan untuk sisi negatifnya, yaitu minus 158 sampai dengan 0. Nah, dengan menggunakan MATLAB, kita dapat memplotting hasil HN-nya ke dalam respon impuls, yaitu di mana respon impuls ini untuk gambaran pertama adalah respon impuls untuk nilai HN dari N sama dengan minus 158 sampai dengan 158. Nah, di sini terlihat respon impulsnya ini berbentuk seperti LPF dan ada pencerminannya juga di sini. Nah, nanti setelah kita menentukan respon impulsnya di sini, karena kan kita ingin mendesain sebuah filter kausal, yang dimana filter kausal ini N-nya itu harus bernilai positif.
Nah, karena kita pada respon impuls sebelumnya terdapat n bernilai negatif, maka kita perlu menggeser semua nilai n agar dia itu berada di nilai positif. Sehingga nanti n-nya itu untuk n-nya itu dari 0 sampai 316 untuk nilai Hn-nya. Nah, di sini ada respon impulsnya setelah kita menggeser nilai Hn untuk n sama dengan 0 sampai 316. Nah, di sini terlihat respon impulsnya mulai dari 0 dan berakhir di 316 untuk gambar yang kedua ini. Oke, selanjutnya kita kan tadi sudah menentukan nilai Hn dan menggesernya. Sehingga kita mempunyai nilai Hn untuk 0 sama dengan 0 dari 0 sampai dengan 316. Nah, langkah selanjutnya kita dapat menentukan respon frekuensinya berdasarkan nilai Hn tersebut. Nah, di mana Hn ini merupakan nilai coefficient filter tadi menggunakan coefficient filter dari filter LPF, maka dengan menggunakan fungsi yang ada di MATLAB yaitu FATZ, kita dapat menentukan respon frekuensi dari LPF-nya berdasarkan nilai HN yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, setelah dilakukan nah, HN sebelumnya yang sudah dilakukan pergeseran. Nah, berikut ini merupakan respon frekuensi dari filter yang dirancang. Nah, terlihat pada gambar spektrum gambar respon frekuensi ini terlihat bahwa filter ini memiliki bentuk seperti filter low pass atau LPF yang dimana di sini terdapat passband, stop band, dan passbandnya di sini terlihat pada penguatan satu dan stop bandnya di sini juga terlihat pada penguatan nol, dan di sini juga ada transition band uh, yang cukup terlihat ideal seperti respon ideal. Selanjutnya ada bab 4 yaitu pembahasan eh, telah berdasarkan filter yang telah di, dibuat, yaitu eh, berdasarkan analisis spektrum frekuensi audio input yang telah diberikan itu berada pada rentang 5 sampai 24 kHz. Sementara sinyal audio informasinya berada di bawah 5 kHz. Oleh karena itu digunakan sebuah filter LPF dengan cutoff sebesar 4 kHz dengan frekuensi 48 kHz. Kenapa frekuensi 48 kHz? Dikarenakan berdasarkan tadi rentang frekuensi tingginya yaitu 24 kHz dan kriteria Nyquist-nya adalah dua kali frekuensi tertinggi. Lalu transition band-nya ditetapkan sebesar 500 Hz, stop band attenuation 25 di atas 25 desibel. Dengan spesifikasi ini dapat dirancang filter LPF-nya menggunakan Orde 316 yang sudah dihitung tadi pada bab 3. Lalu ada frekuensi normalisasi sebesar 0,0885. Lalu di sini bisa dilihat ini adalah kode MATLAB untuk parameter desain filternya. Selanjutnya ada hasil desain filternya. Kita tahu bahwa HN yaitu eh, respon respon filter itu adalah perkalian respon ideal dikali window Hamming, di mana kita bisa lihat di sini eh, terhadap ada fungsi respon ideal dan juga ada fungsi window Hamming HD dan juga WN. Lalu kita bisa kalikan saja HD dikali WN, lalu N-nya kita ubah yang dari tadi kausal menjadi non kausal menjadi kausal. Lalu di sini ada analisis frekuensi respon filter LPF. Di sini adalah plot respon frekuensi LPF yang telah kita buat. Bisa dilihat di sini. Dapat diketahui bahwa filter yang telah dibuat ini adalah sebuah filter LPF, di mana kita bisa lihat di sini dia hanya bekerja ketika yaitu dia hanya melewati frekuensi rendah di mana penguatannya bernilai satu. Ketika frekuensinya rendah, lalu dia akan turun ketika frekuensinya mulai mencapai sekitar 400 Hz, dan di sini dia terhadap ada transition band-nya, di mana transition band di sini dia agak sedikit kemiringan. Jadi dia tidak bisa langsung stop di 400 400 4 kHz. Jadi dia ada transisi untuk benar-benar stop atau benar-benar
memutus input dari frekuensi tinggi. Nah, kita bisa lihat di sini dia ada sekitar 4, frekuensi stop berada di 4,5 kHz. Dengan demikian, simpulkan bahwa filter yang dirancang telah sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Lalu di sini ada analisis respon magnitudonya. Di sini plot LPF menunjukkan karakteristik dari filter low pass terhadap frekuensi normalisasi pada daerah passband sekitar kurang dari 0,7 kali radian per sampel atau 4080 Hz. Magnitudo berada di sekitar 0 desibel yang artinya tidak ada peredaman. Lalu pada stop bandnya itu di atas 0,2 pi rad per sampel yaitu 48.000 Hz. Magnitudo turun drastis hingga mencapai di bawah min 100 desibel menunjukkan peradaban noise frekuensi tinggi yang sangat kuat. Pada daerah stop band terdapat ripple yang menunjukkan bahwa filter dirancang menggunakan metode window hemisphere. Berdasarkan hal tersebut, respon magnitudo menunjukkan filter sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dengan sedikit perbedaan. Pada bagian phase respon, terlihat bahwa fase turun secara linear di bagian awal, lalu eh, filter ini memiliki respon fase linear pada frekuensi-frekuensi rendah, yaitu area passband, sesuai dengan kriteria filter FIR, lalu sekitar setelah frekuensi stop, yaitu 0,2 pi radian second, fase tampak berubah cepat dan tidak linear karena di sini penguatannya sudah turun. Fase perubahan fase ini jadi tidak dianggap sehingga memenuhi spesifikasi filter yang telah diinginkan. Lalu di sini ada pengujian filter filter FIR LPF di sini, yaitu ada sinyal masukan dan sinyal keluaran. Di sini ada dua sinyal, di mana sinyal kiri itu ya kiri itu adalah spektrum terhadap waktu sinyal input yang ada noise, lalu juga kanan itu sinyal spektrum yang domain frekuensi yang terdapat noise. Lalu selanjutnya input sinyal kita bisa menggunakan kode tersebut untuk memasukkan input sinyal yang telah ada untuk diproses menggunakan filter. Nah, lalu setelah dimasukkan sinyal tersebut kita masukkan dalam filter, dan berikut adalah hasil domain frekuensi sinyal setelah terfilter. Bisa dilihat energi sinyal terkonsentrasi di bawah rendah, khususnya di bawah 5000 Hz masih ada. Sementara sinyal-sinyal di atas 5000 Hz kita bisa lihat magnitudonya sudah hilang semua, maka menunjukkan filter mampu meredam sinyal-sinyal berfrekuensi tinggi. Lalu selanjutnya pada grafik domain waktu dapat terlihat banyak pengurangan komponen sinyal sehingga sinyal menjauh jadi lebih halus dengan bentuk gelombang yang lebih terdefinisi dan noise yang berkurang secara drastis. Ini menandakan bahwa filter berhasil mengeliminasi komponen frekuensi tinggi yang tidak diinginkan. Selain itu, plot menunjukkan bentuk yang sama seperti sinyal inputnya, yang dikarenakan filter tetap mempertahankan struktur utama dari sinyal audio tanpa adanya perpindahan fase yang dapat menyebabkan audio menjadi terdistorsi maupun berubah bentuknya. Ini adalah kode MATLAB. Dua apa satu nih jadinya? Satu aja. Jis, Tapi start pakai dulu Jis, mau record gue. Berikut ini adalah kode MATLAB yang telah dibuat. Nah, di sini bisa dilihat kita bisa menginput audio yang ada yang kita inginkan. Di sini ada import audio plus noise. Lalu di sini ada filternya. Lalu kita bisa gunakan filter ini untuk mengurangi noise atau menghilangkan noise dari audio tersebut. Lalu kita bisa run saja. Lalu di sini akan ada plot-plotnya. Lalu di sini di filenya kita bisa lihat ada file baru di sini, filtered output. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini adalah audio yang awalnya. Do you want a coffee? Oh, yes, please. How do you take it? White with 1 sugar, please.
Here you go. Careful, it's hot. Oh, I think the milk is off. Lalu selanjutnya adalah audio yang telah dimasukkan dengan filter. Do you want a coffee? Oh, yes, please. How do you take it? White with 1 sugar, please. Here you go. Careful, it's hot. Oh, I think the milk is off. Kita bisa lihat bahwa filter mampu mengurangi noise frekuensi tinggi terhadap sinyal inputan audio. Kesimpulan yang dapat didapatkan dari percobaan kali ini adalah filter kita berhasil merancang sebuah filter low pass dengan frekuensi cutoff 4 kHz, frekuensi sampling 48 kHz, transition band 500 Hz, dan stop band attenuation lebih besar dari 25 dB. Dari hasil pengamatan terhadap plot frekuensi, magnitud, dan fase, filter menunjukkan frekuensi cutoff di sekitar 4 kHz dengan magnitud stabil di passband hingga 4080 Hz. Respon fase juga memperlihatkan karakteristik linear di frekuensi rendah yang menandakan tidak adanya distorsi fase yang signifikan. Lalu pengujian menggunakan sinyal audio diberi noise menunjukkan bahwa filter efektif mereduksi komponen frekuensi tinggi dan mempertahankan struktur utama sinyal asli. Hal ini mengindikasikan bahwa filter telah berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan mampu mempertahankan kualitas sinyal. Lalu ada saran untuk filter ini adalah dikarenakan filter orde cukup panjang, yaitu 316, maka dilakukan proses pengoptimalan panjang orde filter untuk mengurangi kompleksitas komputasi. Lalu ada penggabungan filter lain multistage untuk menangani kasus audio yang lebih beragam lagi. Berikut terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.